lagi. Iya, sama beliau itu disupport ya kan. Kalau kau nak beli gendong, beli aku belilah, bikin bolu bikin lah. Namun tak jadi jangan putus asa aja. Sampai di belajar terus ya. Sampai di situ belajar bikin brownies. Dulu kan paling mudah bikin brownies itu kan bolu padat kan. Nah, jadi YouTube kan? Tapi kita tahan dulu. Ini caknya ada yang nak bertanya. Kita tak terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini, Cek? Sama Cek Herman di Sumbawa. Oh, Cek Herman PM, Iya. Ya, Cek Herman nak bertanya apa dengan narasumber kita? Kalau dulu kami sering buat bolu dan ubi. Bolu ubi, oke. Kalau zaman sekarang dia ditakutkan Ya. ada kesampingnya. Maksudnya? Kalau zaman dulu kan murni. Oh, kue ini murni maksudnya. Ada warna-warni kaca-kaca dari ibaratnya dari Pandan, Cek itu. ada tumbuh-tumbuhan kan. Sekarang Banyak ini banyak yang apa yang ngandung yang bukan pewarna yang ini yang bukan hanya duit aja. Duit hajar. Jadi dibandingkan dulu dengan sekarang, orang tua tuh giginya masih lengkap. Sekarang rata-ratanya plastik cukup. Yo. Napa dikit nak cukup. Nah, jadi bagi yang hobi jajanan itu pilih orang yang tertentu. Oh, untuk ininya. Orang bisa mengelolanya, gitu kan? Memikirkan orang lain. Iya. Gitu. Agak sarah tak kira-kira pecahnya pakai bahasa Indonesia tuh? Kalau agak sarah kita bahasa Palembang aja kita kan? Aku bahasa apa tuh? Aku bonten-bonten. Nggak bisa. Kata nyamuk berarti. Jadi maksud Cek Herman tuh artinya kalau zaman dulu produk-produk makanan itu kue-kue yang dibuat zaman dulu tuh masih ori nih, dalam arti kata ori itu termasuk pewarnanya pun bukan pewarna buatan, Cek itu ya, yang memang asli. Kalau genjer makan genjer keluar genjer itu. Itu keminyakan loh. Yo. Jadi bagi yang suka jajanan atau pengedar jajanan, tolonglah diperhatikan gitu kan. Oke, Pak Yo, Cek Herman. Pak Yo, Cek Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cek Herman PM Sembawa
Nah, jadi menurut beliau itu kan artinya mungkin beliaunya lebih kepada memberikan masukan gitu ya. Menurut beliau bahwa kalau zaman dulu itu yaitu kan zaman dulu kalau kuenya itu pembuatan kuenya orinia gitu kan. Tradisional benar yaitu dalam arti kata termasuk kue warna kuenya. Hijau kue itu kan dari pandan atau dari daun suji gitu kan. Nah, kalau sekarang kan sudah ada pewarna kue buatan walaupun memang pewarna makanan katanya itu kan. Ini kan membahayakan. Terus juga Cik Herman juga ngomong kalau zaman dulu kalau muat pempek segala macam tuh tidak dong lah merusak gigi. Kalau ini kan banyak lah rusak gigi itu kan termasuklah giginya Cik Herman tadi mungkin maksudnya. Nah, mungkin bisa ditanggapi dia Tori. Ya, kalau kita sih kebanyakan memang pakai yang tradisional. Kayak ini kan bisa dipadu dengan pandan dan suji kan, jadi lebih wangi memang. Kalau yang bahan pakai pewarna tambahan panganan itu kan kami kan nyari yang ada label halalnya, terus makainya secukupnya baik gitu. Jadi tidak berlebihan gitu kan. Jadi nyari pewarna yang yang sudah aman, sudah ada label halalnya gitu kan. Artinya memang benar-benar dipikirkan gitu kan, artinya untuk kebutuhan konsumen gitu kan. Bukan yang pewarnanya sintetis yang sasetan tuh bukan. Khusus pewarna makanan ada label halalnya gitu kan. Terus pemakaiannya kan kita sesuaikan tidak bisa. Jangan lupa bederup ya. Iya benar gitu kan. Nah, kalau kayak pempek itu cukunya kita masih tradisional tuh lah, kita pakai asamnya dari jeruk. Jeruk kunci kalau kami. Kalau asam itu lebih kayak lebih masam kalau kami kan. Kalau jeruk itu lebih seger gitu lah. Kalau pakai cukup asam itu kan kebanyakan lebih digigit. Begitu lebih ngerusak katanya kan. Nah, kami dari dulu alhamdulillah pakai asam jeruk. Asam jeruk. Iya, jeruk kunci itu kan. Yang Cik tahu tuh asam Jawa Iya kan kalau dulu banyak asam Jawa, cuman kan lidahnya beda-beda Cik. Kalau kami lebih nyaman pakai jeruk kunci. Yang rusak tuh katanya yang pakai cuka putih itu. Cuka putih, cuka makan tuh kan. Cuka makan. Lebih tajam dia kan ngegas. Nah, balik ke cerita tadi dari awal mula usaha tadi ya. Jadi artinya punya keberanian usaha itu dari nyoba padahal tidak punya bakat sama sekali dalam bidang masak-masak gitu kan, tapi karena suami punya support yang luar biasa, yang ngajari luar biasa ya, itu sehingga akhirnya punya keberanian. Nah kan untuk menanamkan keberanian ini, kepedean untuk bisa berdagang itu kan tidak gampang. Cik Gaya kalau nak kepengen ini apa lemaknya nih masakan aku apa ini dah laku dah ada pernah ada mengalami posisi yang kayak itu? Pernah insecure pernah sih karena sebagian teman-teman itu kan latar belakangnya mereka kursus online. Nah, kalaupun enggak tuh kursus di rumah kayak itu kan. Sedangkan kami memang bener-bener otodidak macak-macak dewek itu kan. Nah, jadi karena disupport suami tadi kan, tidak semua wong yang kursus kue itu berhasil kata dia. Jangan takut mencoba sebelum kita praktek kenian. Kalau memang kita praktek dewek tidak bisa, baru silakan kita kursus itu kan. Jadi kita nguji kemampuan diri kita tuh sebatas mana itu nah Cek. Kalau kita ngandel ke kursus-kursus, kita mungkin bisa kursus online gitu Cek. Tapi pas di tangan kita beda hasilnya kan. Nah, lebih baik kita terap ke dewek resep itu. Nah, kita modifikasi dewek itu nah. Baru kita bisa praktek langsung gitu kan. Oh, kalau berhasil kita pakai resep ini gitu kan. Kalau tidak berhasil kita coba lagi. Kalau memang sudah putus asanya baru kita belajar sama guru kayak itu kan. Tapi alhamdulillah selama resep yang semua kami pakai tuh macak-macak tadi tuh alhamdulillah sekali bikin langsung terjual. Iya, langsung uji customer tuh lemak. Padahal baru sekali bikin itu. Berarti ada bakat yang terpendam sebenarnya kan? Resikonya kan tinggi kan? Cak kemarin beliau minta bolu ketan hitam. Jujur belum pernah kami bikin bolu ketan hitam itu memang sudah. Sudah pernah makan ya. Ngarah-ngarah ke sana lah rasanya itu ya. Jadi bisa Mbak bikin bolu ketan hitam? Insya Allah bisa. Bisa ke dulu Jadi nyari ketan hitamnya susah Cek waktu itu. Kosong kalau di TBK kan. Alhamdulillah ada. Memang kita nak bantu customer tadi kan. Ada. Sudah kita bikin ke. Jadi alhamdulillah jadi. Padahal baru itulah bikin langsung dikirim ke customer. Alhamdulillah Ji kami kan. Nah, berkat resep macak-macak tadi kan namanya kita tadi nak berusaha kan. Jadi tidak pernah ibaratnya ngomong sama customer tuh, bisa tidak bikin ini? Oh, tidak bisa. Jangan. Kita harus berani ngomong iya. Nah, kalau memang hasilnya tidak bagus, ya kita boleh dikomplain kayak itu kan, atau kue dibalik ke pecah mano minta ganti kan. Tapi karena kita nak nguji kemampuan diri kita tuh jangan takut ngomong iya. Kayak itu.
Itulah tadi sesuai dengan judulnya, dimanapun kapanpun ya peluang usaha itu ada, asa kita galak. Nah bener. Karena kita yang tidak galak itulah yang akhirnya tidak jadi-jadi. Iya, jadi mak itulah. Contohnya aku. Acek malah hebat. Tidak pede. Cek pede-pede kepala Cek. Kami enggak pede disuruh depan lari. Kami pedenya depan kompor baca. Nah, balik kepada tentunya kue-kue tradisional tadi. Sebenarnya tantangan apa sih yang paling krusial ketika buat kue tradisional kan, apalagi menyangkut rasa. Iya. Kalau Cek Gaya kadang kalau ngomong sama rumah kalau nyari jajanan, nyari makanan nih, pengen nih kangen yang dengan rasa lamo. Ada kan kita nyebutnya rasa lamo ya kan, rasa lamo tuh memang rasa wong kue buatan wong lamo itu memang beda dengan zaman sekarang tuh. Nah, nyari ini kue rasa lamo kalau nyebut ini itu. Nah, ini kan tidak gampang untuk bisa menimbulkan cita rasa yang cak itu. Nah, ini cak mana tantangannya ketika membuat kue-kue yang seperti itu? Jadi kami tester dulu ke mama. Oh iya, wong lamo kan. Kalau makanan makanan non Palembang kusuku ke mertua kan Palembang kan, sama adik-beradiknya mau Palembang. Kalau makanan ke arah Jawa koper ke mama aku kan. Ya alhamdulillah beliau tuh dulu rajin bikin makanan Cek. Kan sekarang lah tuh banyak kan capek ya enggak telaten uji kita tuh kan, kita yang lebih telaten. Jadi dia tuh galak ngomong Cek, bikin kaku wajik. Aku beda ngerti cara bikinnya Cek. Nialah. Kau rebus dulu main jadi itu kan. Sudah aku praktek ke ya. Aku kirim ke dia. Lemak nian. Aja besoknya jadi jualan wajib. Sampai lebaran Cek. Tembus puluhan kilo wajib bungkus, wajib potong itu kan, wajib basah tuh ya. Nah, sudah. Jadi pacar untuk pernikahan juga tuh kan bisa. Dodol. Tidak pernah Cek bikin dodol Cek. Biasa mak aku tuh lah bikin dodol Jawa tuh ya, dodol ya. Jadi bikin kaku dodol, aku lah kuat lagi ngaduk. Ya Allah, ya aku lah dodol pulo ini PR. Jadi PR tuh dari keluarga tuh lah Cek. Nah, aku kirim ke lemak ini katanya tidak keras, lembut. Ya tapi aku capek ngaduknya ngomong itu kan. Ya tidak apa-apa lah, jangan banyak-banyak bikinnya sekilo kan. Sekilo lama ngaduknya Cek, namanya dodol kan. Jadinya dijual juga ujungnya. Jadi setiap menu baru tuh aku kasih ke mama aku dulu testernya. Aman uji dia, oke. Nah, kau buka lah ini, padahal belum kelempar di pasaran tuh Cek. Aku cuman majang foto berapa kue itu Cek itu kan. Padahal aku tuh belum pede kalau sumpah mah kaget pesanannya banyak Nah, cok mano kan. Jual-jual laku ini. Mama doa ke kaget kau tembus 10 kilo. Mak aja aku sekilo aku capek ngaduknya kan. Dia lemak berdoa ya. Wow, terkabul ini jago mama berdoa. Iya, terkabul nian. Mak aja aku yang mesen wajib, mak aja aku 20 kilo. Cak mana aku bikinnya. Kaget aku rewangi. Galak dia Cek rewangi. Nah, Cek itulah dari wong tua tuh lah ibaratnya kan. Yang bapak tadi hobinya juga Cek itu getuk kan. Bikin getuk Mbak. Ya getuk aja ngomongin ubinya ini kan yang lembut Cek. Yo, yang mempur itu. Nah, jadi yang menado yang mempur ku bikin ke. Iya. Ndak kate ganti yang lain Pak ya. Nah, jinya. Ganti apa Sengkolon jinya. Yang merah-merah Cek. Apa kalau bahasa Palembang itu jinya jando braes apa Itu kue itu namanya. Nah, kalau kami ngomongnya biasa sengkolon ya. Jadi je Bapak bikin ke tuh pacak dak? Oh pacak. Kamu ndak pacak aku beli kebaikan kayak gitu. Ndak aku nak buatan kau nian katanya Cek. Jadi apa-apa tuh nak serba kita. Padahal kawan aku tuh banyak Cek jualan Cek itu kan. Nak punya kita nian. Ya sudah ya. Mungkin lah lemak dirasanya punya anaknya tadi kan. Ya kaget ku buat ke ya alhamdulillah Cek itulah rasa kalau kue Palembang ini ya ke mertua tuh lah. Lemak ini kuenya lemak pacak dijual. Ya mak aja aku alhamdulillah gitu kan. Jadi lebih ke utama ke keluarga dulu testernya gitu. Baru ke customer ya kan. Jadi kalau dari keluarga sudah ngomong baru percaya diri kita. Iya, benar-benar. Nah, ngapo kok milihnya tuh kepada kue tradisional? Kan banyak sebenarnya tadi artinya kata Emma tadi dari awal Cek aku nih jual sosis dari awal tadi kan ya itu kan sudah sosis kok bisa beralih kepada pemikirannya itu kan namanya kan kita tuh setiap kita tuh punya fashionnya. Misalnya ada yang ini lebih fokus ke makanan ini, ada yang ini lebih fokus ke makanan ini atau lebih fokus ke yang ini misalnya jahit atau apa gitu. Nah, ngapu kok fokusnya lebih kepada bisa tergeraknya langsung kepada makanan tradisional yang pasar. Iya, soalnya kan pertama bahannya mudah dicari. Oke. Nah, peminatnya banyak. Nah, terus untuk sarapan Nah, benar. Terus pemasarannya tuh mudah kayak itu nah. Pemasarannya mudah. Jadi ibaratnya tidak nyulut ke kita lah ibarat gitu kan. Kalau yang kue modern kan aku beda lihai bikin donat ibarat kata kan.
Nak ada nak aku terjun ke donat kan. Iya. Berapa lama aku nak belajar berdonat tuh ya cek. Itu kan roti gitu kan, cak kue-kue kekinian tuh kan bisa, tapi untuk makan dewek gitu kan. Cuma kan kalau untuk produksi itu kan tidak mungkin kita bikin cuma 10 biji kan. Nah kalau untuk produksi, nah kalau kue tradisional kan kita menjangkaunya kalau bahan bakunya tuh mudah dicari kan, kita nak produksi sebanyak mungkin itu kan mudah kayak itu kan. Terus kalau pemasarannya tuh mudah dijangkau orang, kita nak buat sebanyak mana pun pasti ada pembelinya. Nah gitu. Nah terus kue tradisional ini kan banyak yang peminatnya kan. Kalau wong lamo-lamo tuh kan tidak bisa basing-basing ceng-ceng. Banyak memang jual kue tradisional, tapi kan tidak serasi dengan di lidah dia ya kan. Nah pas kebetulan menu kami ini ada kue ini katanya cocok, alhamdulillah. Memang banyak yang jual lapis PP itu banyak ya. Cuman teksturnya tuh beda-beda semuanya. Lapis PP tahu kan lapis yang berlapis sagu. Nah, banyak. Cek senang itu. Nah, yang kue lapis kan? Ya, kue lapis yang sagu kan? Iya, yang kalau makan satu-satu tuh kan. Cek daripada dia yang gendum, cek senang lah yang sagu. Iya, kalau lapis PP itu sagu. Kalau kami makainya sagu sama tepung beras. Jadi dia lentur kan. Banyak di pasaran itu ya di pasar tradisional kan dari gendum, Cek. Jadi dia padat kan. Nah, kalau gendum kurang-kurang lah, Cek. Lebih alhamdulillahnya tuh banyak yang seneng yang sagu ini banyak. Santannya kami kan pakai santan murni Cek, jadi terasanya manisnya tuh. Beli dengan murni maksudnya santannya? Iya, tinggal make wae kan, kari make. Santan murni kan? Iya, santan murni, beli sama murni ya. Jadi make santan murni kan, yang kental nian punya tuh kan. Jadi memang harganya tuh ya agak premium lah dibanding ke di pasaran tuh. Pasti wong kaget lah kalau wong awam yang dengernya tuh kan. Tapi kalau yang loyangan jualnya atau iya, per loyang jualnya. Satu loyang ya standar lah harganya kan, di atas 100 kayak itu kan, karena kan premium kan. Kalau yang standar di pasar tuh kan satu loyang ada orang jual 50 kan. Ya standar bahan dia yang dipakai segitu mungkin kan. Tapi kalau kami kan memang ya kalau misalnya memang itu standarnya dalam arti kata premium, terus juga memang rasanya beda kalau memang. Kita tuh balik dulu ke raso ya. Alhamdulillah. Kalau rasanya mantap, ya walaupun mahal dibeli kan. Kalau yang enggak tahu tadi yang harganya bela mundur, Cek. Memang sih kebanyakan itu kan kita tuh berharapnya beli itu kalau setiap punya sifat itu kan, nak lemak, nak banyak, nak besar, nah. Ada iya kan itu biasa itu sifat naluri manusia. Iya, manusiawi itu kan. Alhamdulillah ibaratnya diterima kan dengan harga segitu, dengan rasa segitu kan, alhamdulillah. Lebaran banyak aja pesan-pesan yang itu. Alhamdulillah tahun kemarin banyak Cek kan tapi kubatas sih Cek karena kan banyak menu kan. Nah kami kemarin alhamdulillah. Kalau Cek itu yang bolu-bolu yang Cek itu tuh kalau Cek macam maksuba segala macam Ceknya kurang. Itu kan umum Cek banyak pasti kan. Ceknya kurang. Nah tapi kalau yang Cek itu hobi. Nah lapis PP kemarin untuk lebaran kami bikin 15 loyang karena kan cuma 2 hari kan. Nggak di stok lama. Jadi tak batasi 15 loyang baik. 15 loyang. Itu bayo kita capek juga bikinnya kan lama kan. Satu lapis per lapis kan. Prosesnya itu kalau semakin banyak loyangnya semakin lama kita masak kan. Misalnya loyang 4 jam itu kalau cuma seloyang mas sejam 2 jam lah mateng kan. Cuman kan nunggu dinginnya kita motonginnya kan. Aku jualnya sudah sama ini Cek, sudah sama plus potong. Jadi sudah dikemas plastik, tinggal kari makan aja gitu kan. Nah jadi wong tuh tidak ada susah lagi nak motong kan lengket yo. Jadi ibaratnya makanya kalau bayang kebe misalnya seloyang tuh dapatnya 50 potong kan, kalau 10 loyang 500 potongnya kita dewek kan yang begawe kita dewek Cek. Jadi dibatasi gitu. Oh jadi sekarang masih itu kerja dewek? Iya semuanya dewek. Belum ada maksudnya tuh yang buka ini dengan belum nerima karyawan. Paling dibantu suami kalau beliau santai, kalau memang kepepet kan manggil saudara gitu kan. Kalau selagi bisa ditangani dewek, insya Allah. Misalnya kalau mencem lebaran kan pasti banyak tuh pesanan. Nah itu apakah tidak membutuhkan uang lain? Kami jarang sih, karena soalnya ruang produksinya kan terbatas kan. Nah juga takut kaget salah raso ya. Pernah waktu itu minta bantu kan, malah jadinya udah karuan karena biasa kita yang megang kan. Jadi komplain dari customer. Nah lebih enak kita pegang dewek lah. Kita pinter bagi waktu becek itu Cek. Insya Allah bisa galau walaupun kita dewekan. Cuman ya itu tadi orderannya dibatasi kan. Kan kami kalau lebaran tuh ada cutek gigi kalau kita ngomong tuh kan. Kalau bahasa bagusnya tuh stik bawang ya. Jadi stik bawang tuh kami produksi kalau lebaran tuh. Yang keju itu bukan? Kalau yang keju itu kan telur gabus ya. Telur gabus. Cutek gigi. Tapi aku buat 2 rasa Cek.
yang rasa bawang sama rasa iya, rasa bawang sama rasa keju. Jadi itu paling banyak tuh aku bisa bikin 50 kilo stik bawang itu. Stik bawang. Belum lebaran nih? Iya, belum yang kue basah tadi kan kayak Kilo-kilonya berapa ya? kalau stik bawangnya aku jual 65 kilonya. 65 kilo. Kalau yang rasa keju 80 kan. Jadi Banyak itu tuh pesanannya? banyak itu makanya dibatasi kan untuk itu 50 ibaratnya kan. Itu kadang kan kita lah jauh-jauh hari buka open order sepi. Giliran ada kelebaran berderup masuk 10 kilo 15 kilo kan. Jadi kita susah nak ngatur kan. Jadi ku batasi baik. Nah sudah itu kita masih nak bikin bolu kan. Kan banyak bolu-bolu jadul kan lebih ya kalau yang banyak duit banyak kue basah tulah kan. Kalau yang standar yang penting ada bolu kan. Nah terus sama kue lapis tadi. Alhamdulillahnya tuh. Cek yang pasti kalau kue misalnya kalaupun nak beli atau ini yang mana yang cek suka makan? Ya yang kita nak makan ya kan. Kan walaupun memang itu tidak suka makan untuk tamu. Tapi kalau seandainya itu tuh cek ada suka makan ya karena kan kalaupun ini ada setiap saat ada tamu datang. Iya. Banyak tamu banyak masih kita nak makan. Ya. Ketimbang daripada udah makan. Benar. Lebih baik makan cari beli sesuatu ataupun buat sesuatu yang memang kita makan. Benar. Saya itu ininya. Nah, balik kepada usaha yang sudah dimulai dari tahun 2016. 2016. Dari 2016 8 tahun sampai dengan sekarang ini. Kan dan prosesnya itu ada proses perjalanan usaha yang sudah dijalani ini kan itu tuh tidak do gampang. Kita pengen tahu kalau yang namanya usaha pecah macam makan makanan ini kan pasti ada izin usaha. Ada, alhamdulillah sudah ada izin halalnya sudah ada sama dinas kesehatan yang PIRT itu sudah ada, alhamdulillah. PIRT. Sama halal sudah ada Jadi aman kalau nak jajan di Sasi Kitchen tuh jangan diragukan lagi. Ini di Sasi Kitchen ini itu sudah bentuknya maksud cek ya lah sudah bentuk apa ya ada market displaynya gitu. Tidak, kami sistem by order PO. Jadi artinya sistem online iya, sistem online bay. Kalau jualan di rumah jadi semua makanan tuh begitu ada pesanan malam, pagi kami buat siang kami kirim gitu. Jadi berdasarkan sistem PO jadi semuanya fresh kan. Tidak ada apa maksud cek ya, tidak ada misalnya ngoper ke mana misalnya di pasar ada yang pesan misalnya atau tidak. Tidak, kalau reseller kebanyakan juga online juga. Sudah ada reseller juga, tapi mereka jualnya online juga dari WA kayak itu kan, dari Facebook mereka jualnya kan. Kalau nitip ke pasar-pasar itu alhamdulillah tidak. Dulu pernah sih sempet nitip sih, cuman karena susah nganternya tuh Jadi kami fokus salah si kok bela ibaratnya itu kan kita di rumah bayi jualan online sudah nitip tuh kan riskan juga kalau misalnya udah habis kan balik di kita masih rugi kayak itu kan. Terus kita nak nganter paginya ngambil barang lagi kan repot kayak itu kan. Nah itu tadi ya kalau usaha-usaha yang ini kan itu kan makanan apalagi makanan itu tidak bisa bertahan lama kan. Itu kan lebih condong besar ruginya kan. Kalau resiko rugi itu lebih di depan mata ibarat kata kan ya itu kan resiko ruginya kan ya kan. Benar. Nah 2016 ya 2016 sampai dengan sekarang kita tahu 2020 kemarin 2019 ya sampai 2021 lah ya. Itu kan kita terdampak corona luar biasa ya. Nah ini mana dengan usaha yang dijalani oleh CMA? Alhamdulillah pas corona itu malah meningkat. Pas corona meningkat. Kan orang kan enggak katanya keluar. Jadi kan sistem delivery. Jadi kan semua orang kan pasti mesennya online. Nah, jadi alhamdulillah di situ kan orang di rumah baik, masih nak berjajan kayak gitu kan. Alhamdulillah tidak ada sepi-sepinya nasi itu malah meningkat. Malah sesudah corona malah terasa sepinya gitu kan. Karena kan sudah lebaran, anak-anak sekolah ibaratnya kan. Jadi duit jajan itu ibaratnya tuh kan berbagi kayak gitu kan. Kalau corona kemarin kan orang fokus di rumah banyak kan makan tidur kayak itu kan. Jadi malah rame lah corona daripada hari-hari biasa kemarin. Karena masalahnya kan kalau kita ngomong ke masalah COVID kemarin itu kan segala peluang usaha apapun itu kan terdampak galau. Cak kami yang MC lagi dampaknya luar biasa ya kan. Nah itu juga ini kan makanya cek kayak bertanya ini kan berdampak tidak terhadap maksudnya itu perputarannya usaha daripada CMA itu dewe itu. Alhamdulillah ada katik dampaknya sih alhamdulillah malah ada bel rezekinya gitu malah rame kata kami tadi kan orang di rumah baik. Paling kami kan sistem kurir kayak itu kan. Ya alhamdulillah
Tidak do ngaruh-ngaruhnya Cek tuh nah Cek. Tidak terlalu berpengaruh iya benar. ya. Yang berpengaruh kan kayak orang begawe kan dapat pergi ke kantor ya kan. Kalau kita berjualan malah lancar bae, namanya orang kan pasti nak butuh ngemil gitu kan. Usaha jalan. Jalan. Kita jadi bos dewe. Iya di rumah dewe capek tidur. Capek dewe tidur. Kapan nak libur, kapan sekena libur gitu. Dewe. Iya nih. Gitu. Kalau kami liburnya kalau pas KTP sana Cek. Jadi tidak tentu liburnya kan. Kadang hari Minggu lah ngomong libur. Tiba-tiba malam ada WA masuk, Mbak tolong bikin ke ini Mbak, ditolak cak mana, tidak ditolak cak mana, ya sudah kami terima, paling anak bayang yang renyeng kan, masih berjualan hari Minggu, jadi lagi kita siangnya kita pergi jalan-jalan Iya, mau jadi budak tadi. Makan oloan berarti. Lah boleh duit tadi kan? Datanya nungguinnya sampai sore. Sudah belum ya kan? Kita nak jalan-jalan enggak? Iya kaget dulu ya. Sudah kepesanan dulu kita jalan-jalan. Nah, itulah Cek kadang-kadang terbentur di situ, Pak. Kita nak me time dengan keluarga tuh kadang-kadang tuh nak nyari-nyari waktu dulu kan. Karena kan orang kalau libur kan malah pengen ngemil kan. Sedangkan kita pengen libur pas hari libur itu kan. Iya. Di saat libur kita malah wong libur kita jajan, benar-benar gawe jadinya. Iya, itulah. Iya. Oke, Cek Emang kita bakal lanjut lagi ya. Kita dengar dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan UMKM. Ya. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh nak, program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar Bu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi Bu. Nah ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok kita ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah kosong pempekku. Oke, dulur di mana berada masih di 88,4 MHz per 4 dari Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di obrolan UMKM bareng Cek Gaya sama Cek Emma ya. Dengan topik kita dimanapun kapanpun peluang usaha selalu ada ya. Ini adalah dari bahasa yang topik yang kita bahas ini optimisme. Yang Cek Gaya baca yang Cek Gaya terjemah ke ya. Artinya punya nilai optimis yang luar biasa terhadap ini ya. Apakah itu menjadi prinsip Cek Emma juga? Iya benar. Kita tuh kalau nak usaha jangan mikir ke nak nyari tempat dulu di mana. Tidak di pinggir jalan tidak rame. Nyatanya kami dalam lorong. Jalan kecil, jalannya jelek, alhamdulillah. Ibaratnya masih ada rezeki di situ kan. Jadi jangan nak mikir ke punya tempat usaha punya toko dulu. Itu kan. Yang utama itu kita harus punya kemampuan diri kita dewe. Kemampuan dan kemauan tadi. Nah itu benar-benar. Jadi kalau kita lah punya kemampuan, kita berani usaha, seiring jalan waktu kan namanya kita mulai dari nol Cek. Nah jadi lama-lama kan berkembang. Daripada kita nyiap ke tempat dulu, tapi kita belum ada belum ada kemampuan diri nak ngembang ke usaha tuh. Jadi kan lama-lama tuh usaha tadi tuh mandek gitu kan. Nah, lemak kita dari nol, kita cari pelanggan dulu kan walaupun di jadi rumah. Artinya lebih sangat menguntungkan dulu online dulu ya. Iya, benar. Kalau di online ini kan kita jangkauannya kan luas Cek. Bisa di mana-mana tergantung customernya mau kirim pakai kurir kayak itu kan. Kalau dia ibaratnya ribet di kurir kan tidak jadi kuenya tadi tidak sampai kan. Nah, kalau kita nyewa kios itu ya kalau kita belum ada pelanggan kan agak susah ya. Nak ngandel ke orang datang nih itu kan. Sedangkan yang punya toko banyak juga masih online kan untuk promoinnya kan. Ya alhamdulillah kita walaupun di rumah kita masih ada bisa nyari rezeki tadi kan. Belum ada toko juga alhamdulillah masih bisa jalan gitu. Jadi jangan takut walaupun kita di rumah itu tetap kita semangat jualan yang penting barang kita tadi lemak itu kan. Terus kita jangan lupa promosi gitu kan. Karena itulah jualan kita. Kalau kita tidak promosi enggak tahu kita jualan di dalam rumah kan. Tetangga kami beda tahu Cek kami jualan.
Tidak kejingoan deh. Dia nih jajo apa ya, tidak jingoan. Taunya ndak pernah metu. Heeh. Nggih. Ngendap upoi ngendap Iya, ngok ngendap. kue. Taunya kayak adong dinas datang kan. Heeh. Rami jualannya jadi tetangga yang kepo tadi kan. Karena kami tidak pernah metu. Metu Iya, tuh cuma iya, untuk iya. belanja online mainnya hari cek. Heeh. Kue barang kue itu datang dewek ke rumah kan. Heeh, tinggal datang aja. Nah, jadi. gitu tadi di rumah be. Jadi pernah tetangga ngomong, "Jualan apa, bae?" Kata tetangga beda tahu gitu. Karena aku udah nyimpen WA tetangga Heeh. Jarang kan namanya minta nomor tetangga tuh. Paling dia ke rumah. Jadi artinya ketika kita mau memulai usaha itu, kalau misalnya dari obrolan kita ini gitu kan, artinya selain dari nilai optimistis tadi gitu Iya. kan ya, kita juga harus punya keyakinan ya. Iya, harus wajib itu pokoknya. Punya keyakinan Iya. bahwa jangan pernah berpikir dulu kaget kalau belum ada toko belum laku, kaget kalau belum ada ini belum laku ya gitu Iya. ya. Jadi artinya harus memang ya dari Diri kita, kita tadi harus ya. ada yakin kalau kita bisa menjual barang ini gitu. Kami dulu pernah belum memulai usaha tuh ya, bukan dari orang lain sih, dari keluarga sendiri marah ngedon kita kan. Muat semangat kita tuh turun kan belum jadinya. aku pengen jualan loh kayak itu kan di sini kan. Jadilah jualan gorengan baik kayak itu kan. Iya. Dia bukan kasih support. Apa Sudahlah. memang laku apa? Nggak usah jualan di sini katanya. Nggak bakal laku katanya. Nggak katip pembelinya di sini. Nah, aku kalau dia omongin orang kayak itu, aku semakin tertantang, Cek. Oh. Aku orangnya nggak bisa digituin. Nah, Cek. Masa. Tuh kutunjuk ya kan. Masa belum lagi dicoba lah ngomong cek itu ngomong itu kan. Iya. Nah, aku coba kalian. Nah, banyak pembelinya aja ngomong kayak itu kan. Gitu tuh harus berani memulai kan. Benar. Kalau udah katik pembeli, ya berarti mungkin bukan rezeki kita di Bukan situ. situ, Nah, jangan belum mulai gitulah sudah dia omong ke cek itu, cak mana gitu nak maju ngomong itu kan. Jadi semakin dia omong ke orang, "Gak usah lah jualan di sini, ini sepi ini katik orang katanya." Yang datang ke rezeki itu, yang datang ke pembeli itu Allah. Nah, yang penting kita ini bismillah be. Ya. Itu. Ya, selama kue kita lemah ada be rezekinya. Bukan tetangga yang beli, wong dari ujung-ujung yang beli itu. Iya nih Cek yang beli tuh dari Kalidoni, dari Kenten. Aku beda tahu di mana Kalidoni, Kenten tuh kan. Sebelum jadi kurir dulu kan. Sudah tahu tuh, oh Jakabaring di sana. Oh Pusri di sana. Nah, jadi tahu tadinya di dapur bae kan. Iya. Pikirnya dulu tuh kita jualan di rumah. Paling pembelinya tetangga bae. Nggak taunya alamatnya di mana, Mbak? Di sini. Di sini. Jauh galau. Itulah tadi Mbak Ati kan rezeki kita tuh kan tidak diduga kan. Yang selagi kita mau berusaha, di situ ada jalan yakin, Mbak. Allah tuh pasti ngasih kita rezeki. Nah, kalau ketika untuk memulai sebuah usaha itu kan modal. Nah, usaha itu modalnya besar kalau kita Besar nian, Cek. Sampai aku be bingung, Cek. saking kebesarnya. Saking kebesarnya tuh cuman pakai duit gaji laki 100.000 Cek. Ketawa Cek lah. Modal pertama Modal pertama gaji laki itu kan. Jaku ya, boleh tak ya ibu nak jualan di rumah? 100.000 Pak ya ngomong Cek itu kan duit belanja kita nih ya ngomong Cek kan. Nak jualan apa junyo kan? Jualan yang pacak dijual aja ngomong kayak itu kan. Beli sosis, beli es, itu kan. Sama gorengan dah ngomong kayak itu kan. Nah dapet lah Cek duit tadi tuh 100 jadi 200 belum ku tabung itu Cek. Dari 200 ku tambah lagi beli gendum, beli telur, beli minyak kan. Alhamdulillah beranak nyampe sekarang Cek. Jadi cuma modal itu jualnya di rumah Bay waktu itu. Di rumah Bay. Kan lingkungan situ kan banyak anak-anak kan. Anak-anak kan sukanya kan sosis tuh lah Cek. Nah jadi biar kan anak aku kan alergi makanan kayak itu Cek. Jadi ku imbangi, jangan ku utama ke sosis jualannya. Ayo aku tadi buat kue tadi tuh kan dadar gulung, risol kayak itu kan, martabak. Jadi anak-anak aku tuh tidak fokus di sosis. Fokus di makanan kita. Jadi sosis itu untuk sampingan itu di depan rumah itu jual. Depan rumah. Malah waktu itu dalam rumah bener. Di dapur. Jadi orang tuh beli cuman manggil Bay. Tidak ada masuk rumah. Iya, heran kan? Orang kok bisa ya jualan dalam rumah? Apa yang tidak bisa? Ngomong kayak gitu kan. Jadi panggil baik, sama. Jadi artinya ketika nak mulai usaha, jangan berpikir bahwa nak butuh modal besar dulu. Jangan, tidak jadi gitu. Lagi sedikit ngutang bank, riba kan. Jadi kita usaha ke dulu yang di rumah yang ada di rumah kita. Jadi kita tidak ngeluar ke modal besar. Modal besar kita tuh cuma kemampuan kita tuh lah sama niat. Nah, situ Bay. Jadi aku banyak kasih support sama kawan-kawan tuh yang baru nak mulai usaha di Facebook kayak gitu kan. Jadi aku, "Mbak, aku lah ada modal gini lah, aku lah sudah kursus gini katakan. Dan terus ngapo aku bilang kayak itu kan, aku pengen usaha Cak Mbak. Ya sudah, jalan nih Bay ya kamu. Tapi kami belum ada tempat kata dia. Mulai dulu dari rumah.
Pertama kalau di rumah itu anak kita terjago, suami terurus, rumah terurus. Kalau Mbak punya modal besar, Mbak bisa panggil karyawan. Kalau rumah Mbak bisa nampung karyawan, Mbak enak pakai karyawan, Mbak ngurus keluarga baik, tapi tetap yang pegang kan. Oh cek itu Mbak, iya tidak nak harus buka toko. Ya kalau ada rezekinya buka toko tidak apa-apa. Kalau kita ibaratnya kita modal kita cuma untuk buka toko bela berapa, nah belum dapat penghasilannya kan. Lemak kita untuk jualan di rumah baik, kita besar ke dulu di rumah. Jadi kalau customer kita di rumah lah besar, baru kita buka toko. Kalau aku prinsipnya cek kan orang kan beda-beda prinsipnya. Tapi bagus sih, bagus. Iya, jadi tidak langsung ke situ ya, tekan pola pemikirannya. Jadi kalau kita kan mikir usaha tuh otomatis kan dari kecil dulu. Kalau kita langsung buka toko sebesar-besarnya, belum kita nak bikin kukunya kan. Terus juga maaf ngomong apa ke pelanggan nila datang. Benar. Itu kan. Banyak kalau kita di rumah maaf ngomong tuh ngasil ke 2 sejuta tuh mudah. Tapi kalau kita di toko, namanya kita baru buka kan, nyari 100.000 tuh susah. Nah kita nak gaji karyawan kan, belum bayaran yang kan. Jadi lemaklah kita fokus di rumah baik. Kalau memang kita sudah ada modal besar, yo nggak apa-apa buka toko kalau sudah ada punya pelanggan. Iya. Kan? Nah kalau tentang promosi terkait dengan promosi tadi kan, ini kan kalau usahanya itu di dalam rumah ya, jadi artinya online ya. Untuk promosi itu biasanya kan sekarang nih kemajuan teknologi digitalisasi itu kan luar biasa gitu kan. Ini menjadi salah satu nilai plus ya. Nilai plus bagi orang-orang yang punya usaha aja kan. Nah ini kalau dari dari Sasi Kitchen dewe itu cak mana tuh untuk promosinya? Kami bisa promosi tuh kebanyakan di Facebook sih Cek. Dari Facebook ya. Sama sosial di media ya? Ya, sosial medianya Facebook sama di WA. Kalau di IG tuh ada juga IG-nya sama. Jadi tiap itu posting. Iya, posting. Harus rajin posting. Harus. Pagi, siang, sore. Kadang kan lupa posting malah kalau dulu masih baru-baru tuh update terus. Karena sekarang kan kita lagi sibuk, banyak lah punya pelanggan kan. Jadi posting tuh kalau sudah siap galau baru kita posting gitu kan. Kalau udah tuh kalau misalnya kita ada orderan misalnya tanggung cuma 1-2 kita posting gitu kan. Siapa tahu ada kawannya. Jadi lebih banyak posting di Facebook sih daripada di IG gitu kan. Nama Facebooknya sama galau. Facebook IG itu sama galau Sasi Kitchen Palembang. Sasi Kitchen Palembang ya. Jadi itu DWA. Dari berarti artinya DM ya? Iya. Kalau ini wong pesan lewat DM ya. Benar. Atau misalnya by phone nih kalau terus kalau ada teman sudah beli kan dari rekomendasi teman-teman dipromosiin kan kayak makan itu lemak itu kue beli dari di sini situ kadang aku juga tidak kenal sama orang tuh tidak berkawan juga di Facebook kadang kan namanya ibu-ibu tuh jarang ada Facebook kan yang orang-orang lama kayak itu kan taunya nomor HP gitu kan yo tahu dari ini nah jadi dari mulut ke mulut tadi itu tuh sampai usaha kita tadi itu kan alhamdulillahnya di situ kan direkomendasi sama kawan kan sama kami juga kan ada di komunitas kan komunitas KPPKN kan komunitas KPPKN apa tuh? Komunitas pecinta kuliner Nusantara. Oke. Nah di situ UMKM semua kan di situ. Jadi kami saling support enaknya di situ tuh. Ya dari komunitas itulah. Apa keuntungan ikut komunitas itu? Ya kita pertama bisa berbagi ilmu, mempermudah perizinan Cek di situ. Perizinan. Dibantu? Iya gratis kok. NIB? Iya sudah. Oh sudah. Kan sebelum ada halal kan disuruh punya NIB dulu. Baru halal baru IRT kan. Enak melak komunitas itu semuanya pedagang saling support, saling beli kayak gitu kan. Jadi jangkauan kita tuh lebih luas dibanding. Jadi kawan-kawan kita tuh bisa nyebarkan gitu. Iya, walaupun jualannya sama, tapi kan beda rasa kan. Jadi enaknya di situ lah kita bisa bergaul dengan ibu-ibu, bagi ilmu, bercerita kayak gitu kan. Walaupun tidak sering melok kumpul. Nah tapi kalau misalnya melok apa tuh dapat pelatihan enggak ikut komunitas itu? Kalau kita mau ada. Cuman kan kayak aku ini kan orangnya susah keluar Cek. Jadi nak daftar kita tadi ya? Iya, kita belakang tadi kan. Belakang tadi ya. Enggak pacak metu. Jadi yang nak daftar itu mikir lagi. Jadwalnya tuh 3 hari. Pagi sampai sore. Terus anak tadi sekolah lah pecah mana urung nak melok pelatihan jadi ya lemak lah di rumah baik paling sekali-sekali melok kumpul kan sekali-sekali melok kumpul itu kan biasanya ada ini juga kan kalau misalnya komunitas tuh informasi misalnya ada bazar atau apa ya pernah sekali melok bazar di depan kantor Gria Agung itu kan yang bazar Empa dulu tuh kan bazar Empa ikut ya karena alhamdulillah waktu itu pas suami lagi libur begawe kan jadi pacak kulu kilir pagi siang sore itu kalau lagi begawe ya tidak pacak nak
melok bazar. Sebenarnya mau baik sih, cuman susah di waktunya tuh kan. Susah di waktu untuk pengaturannya. Nah, kalau untuk packagingnya Dewe dari usaha yang dijalani itu bentuknya cak mana packaging jualannya. Ini apa yang ada di depan mata kita? Ini kami bawa serikaya panggang cek. Ini lagi viral-viralnya di. Oh, yang viral ya? Ya, yang menu di Sasi Kitchen ini yang best seller tuh dari dulu tuh gabing tape. Terus lapis PP. Nah, sama ini menu baru. Itu gabing tape itu? Iya, roti gabing itu diisi sama tape. Oh. Dalamnya. Oh, yang dalamnya itu ya. Pernah nyicip. Iya, Pernah. Enggak tahu apakah dengan kamu pokoknya cik itu dapat dari dikasih lah cik itu kan. Iya. Enak ya rasa kue. Pernah kami bawa waktu di Pro 1 waktu tuh kami bawa itu kan sama lapis PP kan. Nah, sama martabak kentang waktu tuh. Martabak kentang. Iya, kan yang asin kan. Nah, ini serikaya kami baru nyoba beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah. Ini lagi jadi viral. Namanya kalau bisa tuh nyari kue tuh yang biasa dimakan wong kita gitu. Jadi enggak saro. Seri kayo tadi ya? Iya. Bukan seri miskin ya. Kalau jadi kaya nih Cek. Amin ya Allah. Jadi bentuk packagingnya seperti itu. Kemasan plastik. Kalau mau kemasan apa yang itu kiloan atau macam mana tuh? Per loyang, Cek. Oh, per loyang. Nah, ini ukuran setengah loyang. Oh, ukuran setengah loyang. Ya, ini ukuran setengah loyang. Kalau yang satu loyang kan agak besar dari ini kan, pakai Mika jumbo. Oke, jadi itu bentuk packagingnya seperti itu ya. Nah, kalau kita boleh mengepoi bahasanya kita boleh mengepoi ya. Dari 2016 usaha dirintis sampai dengan sekarang dari modal 100.000. Jadi malu dengan tadi ya kita per-peran. Iya, uang modalnya jut-jut gitu. Bereja dia sana namanya kita UMKM ya. Ini kalau ditanya berapa modalnya, enggak percaya wong Cek. Berapa modalnya dulu tuh pertama jualan cuma 100.000 ngomong ada enggak percaya. Dari 100.000 itu lah ngembang. Ya, namanya jualan kan up and down juga kadangan modal tuh habis kaget mulai lagi. Namanya kita keperluan kan mendadak kan. Jadi modal jualan dipakai. Zaman dulu tuh belum tahu ilmu apa untuk menyimpan nyisi ya. Zaman sekarang lah tahu duit jualan jangan dikucak. Yang kucak kita dewe. Ini dah duit jualan, duit jajan, duit laju kalau. Jika pas ini yang mano untuk modal atau modal ini. Sama sekarang kan ngerti dikit ya. Ini udah jualan jangan dipakai. Kita tuh lah yang makainya kan. Untuk jajan kita tulah kan aman untuk yang lainnya jangan dipakai. Kalau untuk persentase keuntungan Dewe kalau seandainya dari usaha yang dijalani itu kan tadi kan kalau misalnya modal sekian, nanti kita udah bisa memprediksi. Untuk modalnya jangan diganggu nih. Untuk modal, tapi kan ada keuntungan. Nah, keuntungan itu kan yang akan disisihkan untuk ditabung. Karena itu cak mana caranya untuk bisa membedakan antara keuntungan dengan modal. Ya kalau modal kan kurang lebih 70% lah ya modal kan besar enak. Sama alat produksinya gitu. Ya ibaratnya keuntungan tuh paling banyak tuh 30%. Nah, keuntungan itu kalau kami cek misalnya untung baru sedikit kami tidak pakai cek. Jadi kami tetap tambah ke bahan produksi. Oh, untuk tambahan modal lagi. Iya, kalau orang tuh kan dikit-dikit ditabung kan. Kalau kami tidak, dikitnya nabung 20.000 kalau kami kan banyak kan. Tapi kami beli ke 20.000 tuh untuk nambah beli telur ibaratnya itu kan. Jadi semakin banyak produksi kita, keuntungan kita kan semakin banyak. Nah, baru kita tabung. Kalau kami cek itu prinsipnya. Daripada sedikit 20.000. Lemak modal ke dulu untuk bahan. Jadi kan produksi kita kan lebih banyak. Sekali nabung tuh 100 ya kan. Jadi kan lebih enak gitu kan. Ya tapi balik lagi ke prinsip masing-masing sih, prinsip ekonomi. Tak beranian bahasanya ya Allah malu aku. Nah, balik ke apa tadi? Balik kepada ini tadi ya. Tadi kekepuan kita tadi tentang masalah hasil yang didapat itu kan. Ini kan enggak mungkin lah kalau seandainya itu tidak menjanjikan masih akan bertahan sampai sekarang ya kan itu kan. Benar, nah, kita kepengen tahu kalau dalam sehari itu sebenarnya untuk PO berapa banyak sih? Kalau dari dapur Sasi Kitchen. Nah, kalau kan banyak item banyak macam ya. Kalau Sri Kayo nih kami sanggup tuh paling sedikit 10 loyang. Satu hari? Iya, paling sedikit. Per loyang berapa? Per loyang kan 80.000. 80. Belum ditambah menu lain kan kayak gabing tape. 100 biji kami sanggupnya tuh. Nah, terus itu per hari ya? Per hari.
Jadi 8 itu tadi apa? 10 loyang, 10 loyang kayak itu kan. 800.000. Kurang lebih Cek itu kan. Hitungan ini hitungan ininya kan gitu kan. Mano tahu. Iya, amin. Iya. Sudah tuh yang tape tadi kan 100 biji kami mampunya kan. Per biji berapa? 3.000. Nah, belum yang lapis PP tadi kan. Kalau harian dicampur ke dengan ini kami sanggupnya 4 loyang. 4 loyang. Bikinnya malam harusnya Cek. Kalau bikin mendadak Cek itu kan lama prosesnya kan, nak motongnya tuh lama, nunggu dingin kan. Jadi ya kami batasi, belum bolu-bolu lain kan. Kemarin ini banyak mesen bolu tape. Jadi kalau misalnya ini penghasilan kotor misalnya, kotornya di luar untung ya, itu berapa? Kalau sehari paling biasanya sih minimal tuh di atas 500 lah. Di atas 500 paling ya? Sedikit itu pagi kayak itu kan, pagi sampai siang, belum ada yang sore kan. Ya minimal sekitar 500-an lah, 500 ke atas gitu. Itu artinya maksud itu pendapatan yang didapat ya? 500-an. Ya kemarin sempat kalau pas tergantung kita Cek itu Cek, kita sanggup dah ya. Pernah kemarin nyampe 1.500.000 penjualan itu kan. Satu hari? Iya, satu hari tuh. Cuman besoknya lagi capek kan, namanya banyak gitu deh kan. Jadi ya kita batasi lah. Ya alhamdulillah kalau disesuaikan juga dengan kemampuan badan kita buat. Kalau misalnya kuenya ini tidak perlu bikin capek, berani kita terima banyak-banyak kan. Cuman kalau sudah bikinnya capek, tidak berani kami nak banyak-banyak kan. Takutnya besok dapat berjualan ya kan. Tapi alhamdulillah kalau di atas lebih baik artinya bertahap ya artinya. Iya, jadi setiap hari tuh rutin ada penjualan gitu kan. Kalau yang khusus order banyak tuh cari seller itu kan PO kan. Terus kalau yang ada yang hajatan Cek itu kan mereka kan hubunginya 3 hari sebelumnya kayak itu kan, untuk snack box apa nasi kotak ya kan. Kami kan terima juga Cek itu Cek, nasi kotak, snack box itu kan. Kami terima juga orderan Cek itu. Orderan itu. Iya, jadi berbagi lah ibaratnya, saking banyak menu tadi kita yang bikin kan. Kalau sanggup kita terima, tidak sanggup kita bye-bye. Maafkan aku. Bukan jual mahal ya Cek, sombong nih ada ganti orderannya. Nah, apa Cek? Itu yang kami bikin kan lagi serah ke wong lain rasa malahan itu akan merusak ini namu kita. Benar kualitas artinya untuk menyangkut namu tuh paling utama ya. Iya, kita menjaga kualitas. Kalau ibaratnya ladil lepas tangan tuh kan ya memang resep dari kita. Pernah sekali aku coba bikin cutek gigi, kupas rai sama kawan itu kan. Pas digoreng tuh beda. Keriting dia tidak panjang-panjang gitu kan. Mungkin karena dia belum paham kalau kita lengket kan dikasih sagu kan, pas gilingnya tuh kan. Yang enggak tahu tadi kan ya giling baik disuruh giling gitu kan. Jadi di situ lah riskannya. Jadi harusnya bisa dijual 65 jadi dijual 50.000 gitu kan. Jadi kan kita rugi kan. Jadi alhamdulillah selagi bisa dikerjain sendiri ya kerjain sendiri lah gitu kan. Pernah dapat komplain? Ya kalau komplain ya pernah sih Cek, tidak mungkin lah tidak ya. Cuman kan balik-balik ke lidahnya masing-masing kan. Dari 100 customer yang komplain paling 1-2 gitu kan. Tapi tetap ditanggapi dengan alhamdulillah namanya masukan kan. Masukan. Ya pernah dikomplain gabing tapi waktu itu musim zaman Covid kan. Katanya tapenya pahit. Tapi karena waktu itu banyak kan aku bikin 500 piece kan. Jadi semua customer tuh kutanyain. Kira-kira pahit beda. Jadi kita ini nampung masukan ya. Jadi kalau seumpamanya 50% ngomong ke pahit, berarti memang tapinya pahit kan. Udah kate Mbak katanya. Dari 25 orang kan jualnya 10 biji kan. Dari 25 orang yang mesen 500 biji itu yang komplain cuma 1. Tapinya pahit. Itu customer baru. Mungkin ibu tuh lagi sakit apa lidahnya kan. Iya, kita baik sangko ya. Mungkin memang pas tepeci yang dipahit di dia, tapi logika bela yang lainnya tidak ngomong pahit kan. Jadi aku bilang jujur jadi itu artinya menjadi spirit selain masukan, menjadi spirit juga semangat juga ya. Iya, benar katanya. Tidak pahit ya. Kami simpen-penian itu Cek. Tapi yang kami bikin waktu kan ada lebih. Kami cicip tidak pahit. Kami simpen lagi sampai seminggu. Tidak berubah rasa. Mungkin ya pas kebenaran dia lagi sakit mungkin ya tidak cocok di lidah baca mano kan. Alhamdulillah ya selagi yang komplain tidak banyak berarti tidak ngaruhnya lah ibaratnya. Betul. Nah itu. Ayo kalau sekarang ini kita sudah hampir berada di penghujung kebersamaan sebagai tentunya penutup closing statementnya apa yang menjadi pesan dan juga harapannya Cik Emma? Pesannya buat kita para UMKM yang di rumah atau ibu rumah tangga yang baru mau memulai usaha, jangan pernah takut untuk mencoba. Nah,
Kalau kita sudah berani mencoba, insya Allah ada jalannya. Jadi fokus aja apa passion kita, tekuni, sabar, insya Allah ada hasilnya lagi. Insya Allah ada hasilnya. Pak kalau Cik itu Cik Emma terima kasih banyak Yo, sudah datang ke sama-sama, Cik studio Gaya. Perempat ya. Ngobrolnya luar biasa, ini banyak nian motivasi ya. Alhamdulillah ambil baiknya ambil Cek, baik, buang yo. buruknya Cek, sama-sama. Jadi bisa nambah motivasi bagi dulur kita lain-lain apalagi dalam kondisi sulit sekarang Iyo, ini kan. semua ini kan ibaratnya butuh biaya galau Butuh kan. biaya Kalau galau. kita tidak mencari susah kan. Aha. Anak nak berjajan, Betul. nak ngandel ke suami baik tak pacak, men suami sakit. Iya, Tapi katanya benar. nyari duit kan. Benar. Nah, jadi dari obrolan kita ini kan ini bisa memotivasi atau kita galau-galau untuk bisa menjadi jauh lebih baik lagi ya. Makasih Cik Emma untuk Sama-sama, obrolannya. Cik Terima Gaya. kasih untuk bincang-bincangnya. Mungkin lain kesempatan kita pacak ngobrol lagi Amin. ya. Insya Di Allah. belakang ini kita berkelakar lagi. Iya. Kalau pepatah bincang ngata ke tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri kebersamaan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan.